Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Norafia Humiati. Kali ini dalam materi prisma dan limas. Baik, sekarang kita masuk ke prisma dan limas. Setelah kemarin sudah kubus dan balok prisma. Ciri dari prisma itu nanti adalah bangunan yang dibatasi oleh dua bangunan yang sama dan selimutnya. Jadi ciri nanti dalam bangunan prisma pasti akan ada dua bangunan yang sama persis dan itu dijadikan alasan pemberian nama. Ini yang sama persis segitiga, maka dikasih nama prisma segitiga. Ini nanti sebagai bawah atau alas, ini sisi bagian belakang, kanan, kiri, dan ini atas. Ini terbuka ya jaring-jaringnya. Begitu juga dengan ini adalah segi 6, maka nanti diberi nama prisma segi 6, dua bangunan samanya. Ini selimutnya. Ini sepertinya kelebihan ya untuk yang ini. Nah, untuk sisi yang ininya kebanyakan ini bukan ya. Jadi selimutnya pun sebanyak bangunannya. Jadi karena segi 6 maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan. Makanya untuk pemberian rumus luas prisma 2 luas alas. Kenapa 2? Karena ada 2 yang sama dengan alasnya. Ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Volume prisma luas alas dikali tinggi prisma. Tapi hati-hati ya, namanya alas itu nanti bukan yang di bawah. Cirinya, di mana ada bangunan yang sama, maka itu adalah alas dan atasnya. Baik, sekarang kita masuk ke limas. Limas, pemberian nama limas pun nanti tergantung alasnya. Kalau alasnya nanti segitiga akan diberi nama limas segitiga. Alasnya segi 4 nanti akan diberi nama limas segi 4. Luas limas, luas alas ditambah NN itu adalah banyaknya sisi tegak yang ini nih. Nanti bisa juga N dikali luas segitiga disebutnya dengan luas limut. Ada kalanya soal menanyakan seperti itu. Jika bawahnya segi 4, maka nanti N-nya ada 4. Dan sisi tegak pada limas itu pasti selalu berbentuk segitiga. Jadi nanti hati-hati di sini akan ada dua tingginya si limas dan tingginya segitiga, itu berbeda. Volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, sekarang kita lihat di sini, perhatikan. Puncaknya adalah T, sisinya A, B, C. Maka ini diberi namanya nanti limas T, A, B, C. Ini puncak, ini alas. Yang kedua puncaknya E, maka nanti diberi namanya limas E titik A, B, C, D, seperti itu. Lalu yang mana tinggi limas? Ibu ambil yang persegi ya. Tinggi itu selalu dari puncak menuju ke alas. Maka kita bikin garis bantu. Nah, andaikan ini O, maka E ke O itulah tingginya limas. Lalu yang mana tinggi segitiga? Dari puncak ke sisinya segitiga. Andaikan ini T, berarti E ke T. Itulah tingginya segitiga. Jadi beda ya. E ke C berarti siapa? EC, EA, EB, atau ED. Ini adalah sisi tegak. Sisi tegaknya segitiga. Dari sini kalian lihat, ternyata E ke O, E ke T. Tarik garis lurus, akhirnya membentuk segitiga siku-siku. Kalau sudah segitiga siku-siku berarti kita berbicara tentang Pythagoras. Nah, jadi yang sudah menghafal triple Pythagoras kemarin itu tidak sia-sia. Nah, ini tinggi limas adalah E ke O. O ke T nanti setengah sisinya AB. Ini tingginya segitiga. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk contoh nomor 1. Prisma dengan alas belah ketupat mempunyai panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 20, berapa luas prisma? Ingat, luas prisma. Mulai kita jawab ya. Luas prisma apa rumusnya?
luas prisma. Itu 2 luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya prisma. Nah, sekarang kita lihat alasnya berbentuk belah ketupat, maka kamu harus ingat luas belah ketupat apa? Ini pelajaran kelas 7. Ini 2 belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini biar aman kita kurungkan, ditambah keliling alas 4 kali sisi dikali tingginya prisma. Masukkan angkanya, 2 dikali setengah, diagonalnya sudah ada ternyata lengkap, 10 dengan 4, 10 dikali 24. Hanya sisinya nih yang belum ada, berarti bagaimana? Nah, untuk bantuan, sisinya mana? Nah, untuk bantuan di sebelahnya kita buat. Ini pakai yang biru, kita buat bantuan. Buat gambar alasnya saja, fokus di alas. Kan katanya 10. Dari sini sampai ini 10, maka ini 5. Paham ya? Dibagi 2 sama besar. 24 berarti masing-masing 12, 12. Nah, sisi yang ini nih. Di sini pasti tegak lurus. Ingat pelajaran kelas 7. Ternyata masuklah Pitagoras kamu nih kemarin. Yang sudah hafal 5 dengan 12. Pasangannya pasti berapa? Nah, mencari sisi ini berarti ditambah apa dikurang? Ditambah ya, karena sisi miring. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini kalau dihitung pasti dapatnya 13. Nah, kemarin makanya Ibu suruh menghafal, jadi sangat membantu. Nah, dengan sendirinya sisinya ketemu 13, berarti di sini 13 nih. Maka masukkanlah ke sini, ditambah 4 dikali 13, tingginya 20. Silakan dihitung, berarti ini coret, dapatlah 240 ditambah 4 dikali 13 dikali 20 dapat 1040, maka total semua luasnya 1160 cm persegi. Caranya seperti itu. Mudah ya? Nomor 2, alas prisma berbentuk segitiga siku. Siku punya luas alas. Hati-hati, ini luas alasnya, bukan luas prismanya. 60 cm persegi dan salah satu sisi penyikunya 8, tinggi 30, berapa volume dan luas permukaan prisma? Satu-satu kita jawab. Volume prisma. Luas alas dikali tinggi prisma. Nah, alasnya apa? Nah, sekarang alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Berarti nanti bukan setengah kali D1 kali D2 lagi ya, seperti nomor 1. Bukan. Jadi tergantung alas. Alasnya ini semua bangun datar, materi kelas 7. Tapi di sini sudah diketahui nih, punya luas alas 60, maka bisa langsung kamu masukkan ke sini. Kenapa Bu nggak dikali setengah kali alas kali tinggi? Kan sudah diketahui. Kita gunakan ini, jadi nggak perlu cari satu-satu. Tingginya 30, maka dapatlah 1800 cm kubik. Ini gampang. Selesai. Sudah selesai belum? Belum, kan ada pertanyaan berikutnya. Luas prisma. Nah, sekarang luas prisma bagaimana? Ingat ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tingginya prisma. Nah, ini kamu masukkan deh rumusnya. 2 dikali alasnya segitiga, maka setengah dikali alas dikali tinggi. Hati-hati, ini tingginya segitiga yang dipakai, bukan tingginya prisma. Ditambah kelilingnya segitiga dikali tinggi prisma. 2 dikali, nah setengah kali alas kali tinggi kan sudah ada nilainya 60 nih di soal. Maka langsung aja masukkan di sini 60. Ditambah, nah barulah ini kelilingnya yang kita belum ketahui. Kelilingnya berapa ya?
Mau tidak mau kamu cari dulu di sebelahnya. Kita coba di sini ya. Nah, ini nanti di buku kamu pun juga ditulis, jangan nggak ditulis biar tahu. Luas segitiga kalian tahu rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Nah, luasnya sudah dapat 60. Setengah alasnya salah satu sisi penyiku. Sisi penyiku itu nanti sebagai alas dan tinggi, hanya tingginya yang belum tahu. Nah, ini jadinya 4. Maka dengan sendirinya kamu dapat tinggi segitiga 60 dibagi 4, dapatlah 15. Kita buat gambarnya. Nah, ini 8, ini 15. Triple Pitagoras yang sudah dihafal, ayo. 8, 15 jadinya 17. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kita nyari ini untuk apa? Untuk keliling. Jadi, nah disinilah dapat kelilingnya. Sisi K3, jumlahkan jumlah sisi. Ada 15 ditambah 8 ditambah 17. Itu untuk kelilingnya. Dikali tinggi prismanya 30. 2 kali 60, 120 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 17, itu dapat 40 dikali 30. Dapat 120 ditambah 1200 ya. Maka 1200 ditambah 120 ditambah 120, 1320 cm persegi. Nah, ini untuk luasnya. Volumenya juga sudah tadi dapat 1800. Baik, sekarang kita nomor 3. Ada bangunan trapesium. Nah, bangunan seperti ini nih ada 2 bangunan yang sama ya. Yang sama persis itu adalah trapesium. Inilah alasnya nanti. Nah, seperti yang dibilang tadi, alas tidak selalu di bawah. Nah, khusus soal seperti ini, gambar seperti nomor 3, maka alasnya adalah yang trapesium, bukan yang persegi panjang. Ketemu yang seperti ini, kita lepas dulu deh trapesiumnya, karena ini pasti harus ada yang dicari dulu. 8, 21, yang ini 6. Karena sisinya sejajar ya, sama ini. Maka ini adalah 6. Nah, pertanyaannya adalah luas prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya prisma. Karena sekarang bentuknya trapesium, maka alasnya kamu masukkan luas trapesium. Luas trapesium apa? Setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tingginya trapesium. Nah, ini baru yang pertama. Yang kedua ditambah keliling trapesium dikali tingginya prisma. Kita masukkan angkanya 2 dikali setengah. Sisi sejajar yang mana? Si 6 dengan 21. Dikali tingginya trapesium yang 8. Ini ditambah keliling trapesium mana? Keliling trapesium ya bentuk trapesium ini. 8 tambah 21. Nah, permasalahannya yang miring ini belum ada. Mau tidak mau berarti kamu cari dulu. Nah, ketemu seperti ini, kita geser nih. Nah, panjangnya sama, ini 8. Sampai sini 21, ini 6. Kanan sampai kiri 21. Sudah sampai setengah-setengahnya sini 6. Maka ini 15. Kalau dipotong 21. Ternyata terbentuk segi 3. Ini 8, ini 15. Triple Pitagoras. Nanti ditambah ya, 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Karena mencari sisi miring. Nah, ini kalau dicari nanti dapatlah 17. Maka sisi ini 17. Masukkan kembali ke prisma. Maka keliling trapesium adalah 8 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 6. Ini keliling trapesium. Kita pakai kurung. Dikali
tingginya berapa? Tingginya prisma 20. Tinggi prisma itu adalah jarak dari dua bangunan yang sama. Itu adalah tingginya. 21 tambah 17 tambah 6. Oke, ini kita coret 6 ditambah 21 berarti 27 dikali 8. 8 tambah 21 ditambah 17 tambah 6 itu 52 dikali 20. Nah, ini kamu hitung satu persatu. Nanti dapat hasil akhirnya 1200. Atau kita hitung dulu deh, jangan langsung ya. 27 kali 8, 216. Ditambah 52 kali 20, 1040. Maka dapat hasil akhirnya 1256 cm persegi. Baik, sekarang kita masuk contoh limas. Alas limas berbentuk belah ketupat, punya diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika panjang rusuk tegak, maka luas permukaan limas adalah. Nah, kalau untuk limas, Ibu menyarankan kamu buat gambarnya supaya bisa membantu melihat yang mana tinggi limasnya, yang mana nanti tinggi. Nah, ini 12, berarti masing-masing terbagi 2, 6. Ini berarti 8. Ini otomatis pasti triple Pitagoras. Langsung aja kita cari ya. Kalau 6, 8, ayo triple Pitagorasnya bagaimana? Ditambah atau dikurang ini? Tambah ya, karena sisi miring. Nah, ini kalau kamu hitung hasil akhirnya adalah 10. Sudah ya? Nah, sekarang tinggi rusuk tegaknya yang mana? Nah, ini rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya berarti yang di sini nih 13. Sudah? Nah, kalau mau dilepas berarti segitiganya. Nah, ini 13-nya. Lalu yang ini, yang sudah kamu dapat tadi, 10. Dapat 10. Berarti untuk segitiga, alasnya 10, rusuk tegaknya 13. Baru kita masuk ke sini. Maka luas limas adalah luas limas. Apa luas limas? Luas alas ditambah M luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya bentuknya adalah segitiga. Alasnya kebetulan bentuknya belah ketupat. Rumusnya apa belah ketupat? Setengah kali D1 kali D2. Ditambah sisi tegaknya ada 4. Banyaknya luas segi. Nah, ini setengah kali alas kali tingginya segitiga karena sisi tegak. Masukkan angkanya 1/2 dikali 12 dikali 16. Yang pertama ditambah 4 dikali setengah. Nah, segitiga alas yang mana? Yang ini 10. Tinggi segitiganya mana? Belum ada ternyata. Nah, tinggi segitiganya kita cari. Ternyata ada segitiganya kepecah lagi. Triple Pitagoras lagi ini. Ya, ini 13. Kita terbagi 2 sama besar, maka ininya 5. 13, 5, ayo. Triple Pitagorasnya ini dikurang ya, karena bukan sisi miring. 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Kalau dihitung akan ketemu 12. Nah, ini tinggi segitiga. Kalau ini untuk mencari sisinya. Ya, untuk mencari sisi. Ini untuk mencari tinggi segitiga. Maka dimasukkan di sini tingginya 12. Silakan dihitung. 16 kali 6 nanti dapat 96. Tambah ini ke sini 240.
Hasil akhirnya 336 cm persegi. Masuk contoh nomor 5. Alas limas berbentuk segitiga siku-siku. Alasnya segitiga siku-siku sudah lengkap nih. Ada 3 sisi sudah diketahui semua. Ada 12, 16, 20. Jika tinggi limas 21, maka volumenya. Oke, volume limas. Apa rumusnya? 1/3 dikali luas alas dikali tingginya limas. 1/3. Alasnya bentuknya segitiga siku-siku. Masukkan rumusnya segitiga. Alas 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga baru kalikan tinggi limas. Beda ya. Nah, di sini kebetulan lengkap sudah. Jadi tidak perlu pakai gambar, boleh. 1/3 dikali 1/2. Nah, segitiga ini sudah lengkap nih. Yang mana alas, mana tinggi? Kalau lihat dari ciri angkanya 12, 16, 20 ini triple Pythagoras ya. Nah, ingat, angka terbesar adalah sisi miring. Berarti 2 angka yang lainnya dialah alas sama tinggi. Caranya seperti itu, cirinya. Tinggi limasnya 21. Nah, ini berarti ada yang bisa saling membagi ke sini. 6. Ini ke sini 7. Berarti yang tersisa adalah 6 dikali 16 dikali 7, dapatlah 672 cm kubik. Lanjut nomor 6. Limas alasnya berbentuk jajar genjang berukuran panjang 15, tinggi 8. Jika volumenya sudah, nah ini volumenya sudah ada, maka tinggi limas ketemu yang seperti ini, tetap kita pakai rumusnya volume juga. Bukan berarti, oh rumus tinggi apa ya? Nggak usah. 1/3 dikali 1/2 dikali, maaf, kok jadi 1/2 ya. 1/3 dikali luas alas dikali tingginya limas. Nah, 1/3. Bentuknya jajar genjang. Luas jajar genjang apa? Ingat tidak? 1/3 dikali alas. Ya kan, alasnya sudah ada, dikali alas dikali tinggi. Ini tinggi jajar genjang dikali tinggi limas. Berarti 1/3 dikali alasnya 15. Tingginya jajar genjang 8, tinggi limasnya belum ada, tapi volumenya sudah ada nih 600. Masukkan di sini. Ini bisa saling membagi. 5 kali 4, maaf, 5 kali 8, 40, tinggi limas. Dengan sendirinya kejawab ya, maka tinggi limas adalah 600 dibagi 40, dapatlah 15 cm. Masuk contoh nomor 7, diketahui limas alasnya berbentuk persegi dengan volume 1296. Ini volumenya sudah ada ya. Lalu panjang rusuk alasnya 18. Berapa luas permukaan limas? Kita mulai. Luas limas. Luas limas. Itu adalah luas alas ditambah N luas sisi tegak. Mulai. Berarti luas alas karena bentuknya persegi, maka sisi kali sisi. Ditambah, ini ada berapa? 4, karena persegi kan segi 4. Sisi tegaknya segitiga, langsung setengah kali alas kali tingginya segitiga. Masukkan angkanya 18 kali 18, karena jelas di soal rusuk alas ada tadi. Tambah 4 dikali setengah. Nah, alas segitiga yang mana? Tinggi segitiganya yang mana? Belum ada. Kita lihat di sini makanya di tempat terpisah. Seperti yang Ibu bilang, membuat gambar segitiganya biar kelihatan bentuknya. Nah ya, kan gini. 18 tuh yang ini. 18 volumenya, tapi yang ada sekarang volume. Berarti melalui volume. Bantuannya melalui volume. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas.
Volumenya sudah ada 1296 dikali 1/3 kali 18 kali 18 kali tinggi 5. Ini berarti 6 ya. Oke, 1296 sama dengan 6 kali 100 dikali 18 berarti 108. Dengan sendirinya maka tinggi 5 1296 dibagi 108. Dapatlah 12. Oh, tinggi 5-nya 12. 12 tinggi 5, hati-hati, bukan tinggi segitiga. Nah, ini berarti 12. Lepas, ternyata terbentuk segitiga siku-siku. Ini 12, ini 9, setengahnya. Ya, 18, 9. Triple Pitagoras, maka inilah tinggi segitiga 12, 9. Ditambah ya. Dapatlah 15. Inilah yang dimasukkan ke dalam rumus O tinggi segitiganya 15. Paham ya? Oke, 18 kali 18. Kemarin sudah menghafal ini. Tukar pangkat. 324. Ditambah. Ini ke sini. 2. Oh iya, alasnya belum ada ya. Alasnya segitiga. Alas segitiganya yang mana berarti? Yang 18. Tinggi segitiganya yang tadi kalian dapat 15. Oke, berarti tinggallah 2 dikali 18 kali 15 didapat hasilnya 540. Maka hasil akhirnya 864 cm persegi. Inilah jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.